Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Nafiardila. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis. Mari kita lanjut dengan PowerPoint. Studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis ialah suatu penelitian mengenai layak tidaknya suatu bisnis untuk dilaksanakan dengan berhasil dan menguntungkan secara kontinu. Studi ini pada dasarnya membahas berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomis dan sosial sepanjang waktu. Kemudian manfaat studi kelayakan bisnis ada 3, yaitu untuk merintis usaha baru, untuk mengembangkan usaha yang sudah ada. Yang ketiga, untuk memilih jenis usaha atau investasi atau proyek yang paling menguntungkan. Kemudian ada tujuan studi kelayakan bisnis. Di sini tujuan dilakukannya studi kelayakan bisnis adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan. Tentu saja studi kelayakan ini akan memakan biaya, tetapi biaya tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan risiko kegagalan dari investasi bisnis. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan usaha yaitu pihak wirausaha, yaitu pemilik perusahaan, kemudian pihak investor dan penyandang dana, kemudian pihak masyarakat dan pemerintah. Kemudian ada intensitas studi kelayakan. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi intensitas dalam studi kelayakan, yaitu 1. Besarnya modal yang diinvestasikan, kemudian ada tingkat ketidakpastian proyek, kemudian ada kompleksitas elemen-elemen yang mempengaruhi investasi bisnis. Kemudian ada proses studi kelayakan bisnis, yaitu tahapan gagasan usaha, kemudian tahap memformulasikan tujuannya, kemudian tahap analisis atau evaluasi, yaitu terdiri dari pasar, produksi, manajemen, keuangan, dan aspek-aspek lain. Kemudian keputusan ini dilaksanakannya atau tidak dilaksanakan usaha tersebut. Kemudian analisis kelayakan bisnis, yaitu 1. Analisis aspek pemasaran. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu analisa potensi pasar, identifikasi pasar potensi. Potensi pasar adalah ungkapan mengenai peluang penjualan maksimum untuk produk atau jasa tertentu selama periode waktu yang ditentukan. Langkah mengidentifikasi dan mengestimasi potensi pasar. Kemudian identifikasi pemakaian akhir dari produk atau jasa, yaitu identifikasi segmen pasar pokok, menentukan volume pembelian, kemudian potensial dalam tiap 2 segmen pasar dan volume total dari semua segmen. Kemudian sumber informasi pasar, uji coba pasar, kemudian studi kelayakan pasar. Nah, 1. Analisis aspek pemasaran tadi, kebutuhan atau keinginan konsumen, pertumbuhan pasar, segmentasi pasar, laba kotor, target, nilai kembali, pangsa pasar, dan masa hidup produk. Kemudian yang kedua, analisis aspek produksi, analisis kelayakan teknis, lokasi operasi, volume operasi, mesin dan peralatan, bahan baku dan bahan penolong, tenaga kerja, kemudian ada layout. Yang ketiga, ada analisis aspek manajemen, yaitu kepemilikan organisasi
Organisasi ini terdiri dari penentuan kebutuhan personalia dan perencanaan struktur organisasi. Yang kedua ada perbandingan kebutuhan dan ketersediaan personalia. Yang ketiga ada analisis persaingan. Kemudian dilanjut dengan volume operasi, kemudian mesin dan peralatan. Kemudian analisis aspek keuangan. Ada 2 langkah dasar, yaitu penentuan kebutuhan finansial total dengan dana-dana yang diperlukan untuk operasional, kemudian penentuan sumber daya finansial yang tersedia, biaya-biayanya yaitu berupa pencairan sumber dana dan biaya modal. Yang keempat, analisis aspek keuangan, kebutuhan dana, sumber dana, proyeksi neraca, proyeksi laba rugi, proyeksi aliran kas, ada kas masuk, kas keluar, dan kas bersih. Kemudian terima kasih. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.